lihat di sini saudara ya. Dikatakan di sini ada victorious intimacy with God. Kenapa victorious? Karena hanya orang yang menang itu yang akan menerima mahkota. Hanya pemenang yang akan masuk surga. Ya pasti dong saudara ya. Kalau nggak kalah atas dosa, kalah atas tipu daya dunia, ya maka ya kita tahulah rohaninya kayak apa gitu saudara ya. Jadi victorious intimacy with God itu dimulai dari personal daily devotion. Ya, keintiman saudara dengan Tuhan itu dimulai dari setiap pribadi-pribadi kita punya waktu untuk merenung, untuk saat teduh, ya, untuk membawa mezbah pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita bisa secara korporat di EPT misalnya. Korporat mungkin di dalam doa pengerja, korporat dalam doa yang bersama-sama. Tetapi jangan lupa, segala sesuatu itu harus dimulai dari kita pribadi sama Tuhan. Katakan amin, ya. Daily personal devotion atau quiet time atau saat teduh, ya, itu dikatakan gini, a simply time. Waktu yang simple banget ya, set apart yang kita pisahkan to spend with God. Jadi waktu yang simple, yang khusus istilahnya ya, yang kita pisahkan untuk kita habiskan bersama dengan Tuhan atau kita gunakan bersama dengan Tuhan ya. Kita sering berkata, "Ayo dong spend time sama saya dong," gitu ya. Mungkin saudara ngomong sama pasangan saudara atau saudara punya anak, saudara bilang, "Ayo spend time dong sama mami, spend time dong sama papi," misalnya gitu. Kita pengen punya waktu ngobrol-ngobrol yang private, yang pribadi, yang heart to heart ya. Nah, bukankah juga Tuhan rindu untuk setiap saudara dan saya punya waktu untuk bicara private dengan Tuhan? Ingat saudara, jabatan kita sebagai pelayanan dan titel kita sekalipun, bukannya PDP, bukannya PDM, tapi udah PDT pun tidak menjamin saudara bahwa dia tetap punya waktu khusus dengan Tuhan. Maaf saudara, ya, justru kadang-kadang maaf saudara, makin tinggi jabatannya, makin banyak firman yang dia tahu, makin sering khotbah, maka waktu dia pakai untuk baca firman cuma buat persiapan khotbah. Tetapi tidak punya waktu untuk benar-benar sama Tuhan. Nah, growing di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ini akan membuat kita makin intim dengan Tuhan. Kenapa? Keintiman kita sama Tuhan itu adalah dasar untuk kita mengalami kemenangan. Ya, karena waktu saudara membangun keintiman dengan Tuhan, saudara akan dimampukan untuk mendengar suara Tuhan. Saudara akan dikuatkan melalui firman Tuhan. Saudara akan berjalan ya dengan ketaatan. Kenapa? Karena saudara belajar untuk menangkap apa yang ada di hatinya Tuhan. Amin, ya. Jadi membangun keintiman dengan Tuhan melalui personal daily devotion itu dengan gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Gaya hidup kita untuk apa? Berjalan sesuai dengan firman Tuhan karena kita merenungkan firman ya, berjalan juga sesuai dengan ketaatan karena mendengar suara Tuhan. Amin ya, ini dasarnya saudara ya. Jadi kalau kita bilang gini, saya intim loh sama Tuhan, buktinya apa ya? Orang sering bilang saya intim sama Tuhan, buktinya ya pokoknya intim. Oh nggak bisa saudara, intim sama Tuhan buktinya saudara pasti saat teduh. Amin. Intim dengan Tuhan, buktinya saudara punya waktu doa pribadi. Intim dengan Tuhan, artinya apa? Saudara dengar suara Tuhan dan berjalan di dalam ketaatan. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin, amin, amin ya. Yang sudah lakukan, terus perkuat dan terus lakukan. Amin. Yang belum, ayo kita berbenah hari-hari ini. Kenapa? Persiapan masuki second semester. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara kita lihat semua tokoh Alkitab itu mereka benar-benar memulai ya hubungan yang intim dengan Tuhan. Contohnya Abraham. Kejadian 19 ayat 27. And Abraham got up early in the morning. Lihat saudara, bangun pagi-pagi untuk ngapain saudara? Ya, dikatakan to the place where he stood before the Lord. Untuk berdiri ke tempat di mana dia bersekutu sama Tuhan. Abraham, Jacob, Yakub rose up early in the morning. Wow, ya ngomongnya early in the morning terus nih ya. And prepare the altar before God. Ya bangun pagi untuk bangun apa? Mezbah buat Tuhan.
Moses juga ya, rose up early in the morning and went up to the Mount Sinai. Wow, ya Moses ini bukan hanya sekedar bangun pagi saudara, lalu kemudian apa? Dia pergi ke Gunung Sinai untuk ketemu sama dengan Tuhan. Kita ketemu sama Tuhan gak perlu naik ke Gunung Sinai, saudara. Ya, saudara buka mata, saudara mulai berdoa, saudara langsung connect sama Tuhan. Ini zaman anugerah, ya. Nah, banyak saudara. Ayub bangun pagi, ya, memberikan persembahan, offering, burning offering. Lalu dikatakan Daud, ya, "Oh Lord, in the morning will I direct my prayer to thee." Ya, Daud berseru tiap pagi kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus in the morning rising up a great while before day, Jesus depart into a solitary place and pray. Ya, jadi Tuhan Yesus aja kasih teladan. Nah, saudara, kalau saudara lihat ini contoh tokoh-tokoh Alkitab, contoh para leader di Alkitab, dia bangun intimasinya. Kapan? Pagi hari dengan Tuhan. Bukankah kita perlu meneladani pagi hari kita bangun keintiman kita dengan Tuhan? Yang mau lambaikan tangan, katakan amin, haleluya. Ya, saudara, kalau ditanya, kalau gitu Bu Indri, paginya jam berapa? Paginya saudara sendiri komitmen sama Tuhan. Amin. Ya, pagi Bu, saya Bu, jam 11. Oh, enggak pagi tuh, udah siang gitu saudara ya. Nah, paginya saudara dengan Tuhan, saya tidak patokin ya. Tetapi kami memulai dengan pagi jam 4 pagi gitu ya. Kalau bisa ikut, puji Tuhan. Kalau enggak apa-apa ya, saudara masing-masing sama Tuhan. Tapi paling enggak bangun ini keintiman saudara sama Tuhan. Amin. Bangun keintiman saudara dengan Tuhan. Katakan amin ya. Puji Tuhan. Nah, ini dia. Oke, ya. Jadi quiet devotion atau quiet time atau quiet meditation, ya, waktu kita mau bangun keintiman itu dengan Tuhan, kalau dilihat dari bahasa Latinnya, meditation means ponder, ya. Artinya apa? Think about something carefully. Jadi mikirin sungguh-sungguh. Jadi waktu kita masuk di dalam keintiman sama Tuhan, kita masuk di dalam saat teduh kita dengan Tuhan, itu kita mikirin sungguh-sungguh. Apa yang kita pikirin? Kita pikirkan Tuhan, kita pikirkan firman Tuhan. Jadi bukannya bangun pagi-pagi terus ngapain? Sibuk WhatsApp. Gitu saudara ya. Bangun pagi-pagi ngapain? Jawabin WA gitu ya. Ganti status gitu ya. Buka, yang IG nih, mantep banget nih. Ya enggak saudara. Ya, bangun pagi, cari waktu dengan Tuhan, mikirin Tuhan, mikirin perkara-perkara yang di atas, mikirin firman Tuhan. Ini fondasi yang kuat. Ayo perkuat lagi. Kalau saudara sudah lakukan, ayo kita benahi dengan kualitas yang lebih lagi. Katakan amin. Kalau belum, ayo kita lakukan sungguh-sungguh. Amin. Ya, dia katakan juga ini to wait, menimbang. Artinya kita nggak cepet-cepet saudara. Ya, kita ada waktu untuk reflection, merefleksi diri sendiri. Saya udah sampai di mana? Saya mesti lakukan apa? Apakah selama ini saya sudah lakukan yang benar atau belum? Ya, coba direnungkan, coba dipelajari. Nah, itu bagian daripada kita membangun keintiman dengan Tuhan. Orang yang berkemenangan adalah orang yang jelas connect-nya dengan Tuhan. Ya, dia benar-benar connect dengan Tuhan. Dia benar-benar bergantung sama Tuhan. Dia benar-benar nangkep isi hati Tuhan. Itulah sebabnya untuk jadi seorang victorious warrior, kita perlu bertumbuh dari hari ke hari. Katakan amin. Gak ada instan saudara. Ya, victorious warrior gak instan. Artinya gak, terima impartasi dalam nama Yesus. Yes, langsung. Enggak. Ya. Itu penerima impartasi, kau terima pengurapan. Untuk apa? Untuk day by day engkau growing. Ya, di dalam saudara merefleksikan diri, merenungkan, ambil waktu ya, bagaimana kita makin fokus dengan Tuhan. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin ya. Ayo, yang sudah lakukan makin sungguh-sungguh lagi lakukan. Yang belum, yuk mari kita lakukan. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi meditation itu, atau ini bukannya meditasi ala dunia gitu saudara ya, tetapi kita merenungkan kebaikan Tuhan.
Ambil waktu saudara merenungkan kebaikan Tuhan, mikirin kasih Tuhan. Aduh, thank you ya Lord, makasih Tuhan, kau baik, kau luar biasa Tuhan, gitu ya. Merenungkan, apalagi ya, merenungkan untuk kasih Tuhan, firman Tuhan. Mungkin ada tuntunan yang Tuhan berikan. Jadi saudara, waktu kita baca firman Tuhan setiap pagi, waktu kita masuk di dalam keintiman dengan Tuhan melalui firman, ya, kita nggak cuma sekedar baca nih, wah apa nih kisahnya, ya baca, wah ini raja-raja, oh ya 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 selesai, enggak, ya, tapi saudara renungin, ada tuntunan apa yang saudara dapatkan dari firman hari itu? Ada teguran apa yang saudara dapatkan? Ya, ada perintah apa yang saudara terima? Dan ada keputusan apa yang saudara mau lakukan dari firman itu? Ya, jadi kita nggak cuma sekedar baca doang, apalagi harus lapor kan, baca, skip, ya, bacanya enak sekarang pakai handphone ya, di scroll aja ayatnya, wah ini, wah nama-nama, wah angka-angka, wah gitu kan, terus udah gitu ketik di WhatsApp grup, lapor, sudah baca misalnya. Enggak saudara, ya itu mungkin dulu, kalau pernah nggak usah angkat tangan, itu dulu gitu ya. Tapi sekarang ayo masuk lebih dalam saudara. Bangun fondasimu, bangun keintiman yang lebih lagi. Kapan terakhir saudara dengar suara Tuhan? Kapan terakhir saudara dapat rema yang kuat dari firman? Ya, oleh karena itu waktu saudara belajar firman atau saudara masuk dalam keintiman melalui saat teduh firman Tuhan, lakukan dengan konsisten dan komitmen. Apa saudara? 2, 3. Konsisten dan komitmen. Katakan amin. Ya. Jadi bukan, wah abis saya kalau nggak saat teduh, nanti saya ditegur nih sama Pastor Anton gitu ya, Pastor Indri gitu ya. Wah enggak saudara, kita lakukan kenapa? Karena saudara tahu, saudara mau bangun fondasi keintiman sama Tuhan lebih lagi. Ingat, yang diangkat adalah 5 gadis bijaksana. Yang pelitanya menyala, tahu menyalanya dari mana? Dia baca firman tiap hari, dia dengar suara Tuhan, dia lakukan firman Tuhan. Amin. Dan punya persiapan minyak. Persiapan minyak nih dari mana saudara? Waktu saudara masuk dalam hadirat Tuhan, saudara doa pujian penyembahan, saudara terima pengurapan Tuhan, saudara ikut kelas-kelas yang ada, saudara terima impartasi pengurapan. Ya, di ibadah raya yang ada, saudara terima impartasi pengurapan. Engkau jaga pengurapan itu. Sehingga waktu sangkakala dibunyikan, apa yang terjadi? Kita hidup seperti gadis bijaksana yang pelitanya menyala dan punya persiapan minyak. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Apa end goal-nya kita sih? Apa end goal pelayanan kita saudara? Apa end goal daripada setiap dari hidup kita? End goal-nya saudara dan saya harus jadi mempelainya yang siap diangkat. Amin. Ya, buat apa saudara? Maaf nih yang pelayanan. Emang kita mau ngejar misalnya, wah khotbah sebulan bisa 50 kali. Enggak. Ya, wah supaya dapat berkat sekian juta. Enggak. Ya, wah saya pengen nih supaya bisa dipercayakan mengembalakan ratusan ribu. Lah, buat apa kalau saudara nggak siap rapture? Amin. Kita siapkan diri kita buat rapture. Jadi gadis bijaksana. Amin. Dan waktu kita persiapkan diri kita, saya percaya saudara bukan hanya saudara siap, amin, supaya mereka benar-benar bisa juga diangkat. Ya, haleluya, puji Tuhan. Wow, puji Tuhan yang diberkati, lambaikan tangan, haleluya. Wow, baik ya. Jadi ini saudara yang dia di dalam victorious intimacy with God, ya. Nah, kalau saudara dapatkan pesan Tuhan, tuntunan Tuhan, teguran atau perintah Tuhan, ingat baik-baik, dicatat. Apa saudara? Dicatat ya. Nah, ini ada tips saudara ya. Ini tips, sekedar tips ya. Di Indonesia itu ada Bible Journal ya. Bible Journal nih seperti ini. Semoga saudara bisa lihat. Oke. Ya, Bible Journal saya tutup dulu ini. Ya. Ya, seperti ini saudara. Ya. Nah, di sininya ada part yang kosong saudara ya. Jadi kalau saudara dapat pesan, saudara bisa catat di sini.
Ya, ini yang Bible Journal dari bahasa Indonesia. Ini contohnya yang saya pernah saya lakukan ya. Jadi nah itu ya, bisa dilihat gak ya? Oke, saya buka ini dulu. Spiritual ya. Nah, ini ya. Ini enak nih tulisnya nih Saudara. Ya, enak tulisnya nih. Kenapa? Karena ada space-nya. Dan saya percaya waktu Saudara lakukan ini, ada banyak pewahyuan Saudara akan bisa dapatkan. Ini kalau bahasa Indonesia, Alkitab Journal, ya. Ada juga yang bahasa Inggris, Saudara. Ya, kalau yang bahasa Inggris sama, tapi bahasa Inggris gitu ya. Sama halnya, itu juga Saudara ada space di bagian di bagian pinggirnya, sehingga Saudara bisa mencatat apa yang Saudara dapatkan. Ya, misalnya seperti ini. Tuh, Saudara bisa mencatat di sebagian ini, sehingga pewahyuan yang kita terima itu lebih dalam. Kita nggak cuma sekedar baca firman doang. Kita nggak cuma sekedar, oke, oh ya, dahsyat ya, wow, gitu ya. Tetapi Saudara bisa masuk lebih dalam. Dan Saudara bisa meresapkan firman Tuhan itu lebih dalam. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Ya, haleluya. Baik, puji Tuhan. Nah, ini dia ya. Jadi, how to build intimacy with God. Gimana kita bangun keintiman kita dengan Tuhan? Yang pertama, ya, take a quiet place. Cari tempat yang tenang, Saudara. Ya, tanpa tempat yang tenang, kita sulit untuk mendownload perkara-perkara surgawi. Tanpa tempat yang tenang, kita sulit untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Untuk menerima sesuatu pewahyuan dari Tuhan. Cari waktu tempat yang tenang. Lalu yang kedua, mulai dengan doa, pujian, penyembahan. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan roh, in spirit. Yang sudah bisa bahasa roh, aktifkan roh Saudara, bahasa roh. Ya, Saudara, saya sering kali membagikan kalau Saudara bahasa roh jangan sekedarnya. Berubah bahasa rohnya jadi ngorok gitu Saudara ya. Itu bahaya tuh, jam-jam krusial tuh ya. Apalagi kalau Saudara bangunnya jam 4 pagi, jam 5 pagi, masih capek gitu ya. Makanya kalau Saudara ikut buka kamera misalnya suruh bahasa roh, atau di rumah secara pribadi saat teduh nggak lagi zoom gitu ya, suruh bahasa roh yang kenceng, makin ngantuk makin kenceng bahasa rohnya ya, supaya apa? Roh Saudara bangkit, amin ya, roh Saudara connect sama Tuhan ya. Lalu kemudian apa yang kita lakukan setelah doa, pujian, penyembahan, banyak berbahasa roh ya? Saudara mulai ambil Alkitab, Saudara mulai baca berurutan firman Tuhan. Jangan pilih yang enak-enak. Wah, ini kayaknya enak-enak nih. Kalau bicara soal berkat, cari gimana sih supaya diberkati, misalnya gitu ya. Nah, nggak cuma itu Saudara, tapi Saudara ambil berurutan, ya. Paling enak kalau banyak dari antara kita sudah mulai digema gerakan membaca Alkitab setiap hari, setiap tahun, ya. Jadi itu ada urutannya yang kita baca setiap hari. Ya, jadi nggak asal-asalan, nggak ngacak gitu ya. Lalu kemudian apa lagi Saudara? Lalu kemudian konsisten. Kita nggak bisa membangun yang misalnya Saudara mau bangun rumah. Hari ini semangat bangun rumah. Ya, tukang bangunan bangun ya 10 jam. Besoknya, aduh saya lagi nggak semangat nih. Nggak usah kerja deh tukang bangunan. Ya, nggak usah kerja deh. Besoknya lagi, aduh gak mood nih, gak usah deh. Ya gimana Saudara? Gimana kita bisa membangun? Kalau pakai mood, kalau pakai semangatnya, tergantung dari perasaan. Gak bisa Saudara. Ya, tolong waktu Saudara membangun keintiman sama Tuhan, membangun fondasi yang kuat untuk jadi victorious warrior, jangan pakai mood, jangan pakai suka gak suka, bete gak bete, tetapi konsisten. Pokoknya apapun yang terjadi, apapun situasi hatiku, aku tetap mau online dengan Tuhan. Aku mau terus membangun keintiman dengan Tuhan. Yang mau lambaikan tangan, katakan haleluya, haleluya. Wow, puji Tuhan ya. Nah Saudara, setelah kita masuk dalam membaca dan merenungkan firman, maka langkah keempat, Saudara cari remanya. Aplikasinya apa? Ya, saya kasih contoh Saudara ya. Jadi ada logos, ada rema.
Logos itu apa sih? Logos yaitu firman yang tertulis secara umum di Alkitab, ya. Tapi rema itu firman secara khusus yang menyentuh hati saudara dan mengubahkan. Begitu saudara baca satu ayat tertentu, wow, saudara dapat sesuatu, itu merubahkan. Contoh, hari ini saya membaca dari 2 Raja-Raja, bagaimana seorang anak kecil itu memberitahukan kepada Naaman bahwa ada nabi yang bisa menyembuhkan, ya. Dari baca ayat pertama aja, tiba-tiba Tuhan katakan sama saya, jadilah seperti anak kecil yang gak sungkan ngomong sama atasannya, ngomong sama pembesarnya. Naaman tuh seorang jenderal gitu saudara ya, untuk dia memberitahukan kepada dia bagaimana bisa kesembuhan itu terjadi. Karena waktu itu Naaman sedang mengalami sakit kusta gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi seperti anak kecil yang polos, yang cerita gitu. Itu as simple things, itu baru ayat yang pertama saudara. Tapi kita udah dapat rema, itu rema. Oh ya, saya mau jadi orang yang tidak sungkanan, misalnya seperti itu. Nah, itu saudara catat apa yang saudara dapatkan, ya. Itu rema, ya. Kalau logos yang tertulisnya aja, gitu saudara ya. Nah, lihat baik-baik. Logos itu adalah entire word of God. Jadi seluruh firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu secara umum itu logos yang tertulis. Ya. Tapi rema, nah ini dia. Waktu kita masuk dalam keintiman sama Tuhan, kita harus dapatkan rema. Waktu kita masuk dalam keintiman, waktu kita merenungkan firman, saudara temukan rema, ya. Rema adalah specific spoken word for a specific time and person. Jadi rema itu tiap orang berbeda. Rema yang saya dapat, yang Bu Liani, yang Bu Lili, yang lain misalnya Bu Ayu, Bu Tri dapat, itu berbeda saudara. Itu spesifik untuk tiap orang, personal. Nah, itu yang kita coba dapatkan waktu kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan, ya. Nah, ini kita bangun saudara ya. Kalau saudara sudah lakukan, puji Tuhan, ayo makin dalam, ya. Kalau saudara udah bisa dapatkan sampai rema, nah ini dia tips yang lebih dalam. Kita masuk dalam SOAP, ya, SOAP atau sabun gitu ya. SOAP itu sabun, ya. S itu dari scripture, ayatnya, ya. O-nya observation. Saudara lihat ini ayat ini bicara apa ya? Ayat firman Tuhan yang kita baca di saat teduh ini konteksnya siapa ya? Oh, Paulus bicara sama Timotius misalnya. Paulus bicara sama jemaat Korintus. Oh, ini kisah para rasul. Oh, ini kisah raja-raja, ya. Lalu setelah saudara mulai observation itu, ini tentang kisahnya, lalu apa aplikasinya buat kita? Ya, kita coba dapatkan aplikasinya dan kemudian kita berdoa dari firman yang kita dapat, ya. Itu SOAP, ya. Jadi scripture yang kita baca dari ayat-ayat itu, lalu kemudian observation, saudara lihat konteksnya supaya kita nggak sembarangan comot ayat. Kadang-kadang kita suka dengar pendeta ya saudara, mohon maaf saya juga pendeta gitu ya. Ini khotbah, ya. Khotbahnya nyomot ayat di mana, topiknya apa, poinnya apa. Aduh, judulnya beda lagi gitu ya. Kenapa? Karena nggak biasa saudara membangun keintiman dengan firman, ya. Mencomot ayat. Itu kisahnya adalah mungkin kisah tentang Nabi perjanjian lama dengan umat Israel. Dia comot main enak aja untuk aplikasi sekarang, tapi ini sama sekali berbeda gitu ya. Nah ini makanya perlu observation. Lalu apa? Aplikasi. Kita baca firman buat apa? Ada aplikasinya. Jadi waktu saudara masuk dalam keintiman dengan Tuhan, temukan aplikasi apa yang saudara dapatkan untuk saudara hari ini. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, ayo jangan menunda-nunda waktu misalnya. Pergunakan waktu dengan ada. Lalu saudara mikir aplikasinya apa? Oh iya ya, saya nih mungkin masih suka ya sering-sering lihat online shopping, ya sering-sering lihat YouTube, sering-sering ya browsing yang gak jelas, sering-sering ya buka Facebook, IG, ya. Nah begitu saudara akhir minggu, ya biasanya satu minggu saudara kan dapat laporan kan dari Google kan, berapa jam berapa jam saudara pakai handphone, pasti deh gitu kan. Nah saudara coba lihat tuh saudara, ya
Berapa jam saudara pakai handphone tuh kelihatan. Sekian jam untuk sosial media, sekian jam untuk produktif atau apa itu biasanya tiap akhir bulan, akhir minggu tuh ada tuh. Nah, coba saudara evaluasi. Saudara pakai gadget yang ada untuk Tuhan lebih banyak atau untuk perkara dunia lebih banyak? Ya. Nah, itu mungkin aplikasinya adalah apa? Ayo, kita harus spend time dengan Tuhan lebih banyak. Ayo, kita pakai waktu kita dengan Tuhan lebih banyak. Bangun keintiman dengan Tuhan. Yang mau lambaikan tangan, katakan haleluya. Wow, puji Tuhan. Ya, jadi ini saudara ya, ini nanti ini untuk melengkapi saja yang ada, ya. Baik, kita akan lihat gini. Jadi apa sih benefitnya? Apa keuntungannya kalau saudara membangun keintiman sama Tuhan? Ya, jadi dengar saudara, kita membangun keintiman sama Tuhan bukan karena wah saya lagi punya banyak masalah nih. Mumpung saya punya banyak masalah, saya punya waktu banyak dengan Tuhan. Maaf saudara, begitu masalahnya selesai, kendor hubungannya sama Tuhan, Tuhan bilang malaikat tolong kirim lebih banyak masalah supaya dia deket sama aku. Jangan ya saudara ya. Nah, jangan sampai kita intim sama Tuhan. Oh iya loh, nanti dilihat gembala, diperhatiin gembala, kok nggak intim ya, kok nggak tajam pesan-pesannya ya, kok karakternya gini ya. Enggak. Bukan karena apapun, ya. Tapi mari kita belajar. Waktu saudara growing, ya, as a victorious warrior, dengan kondisi yang pertama hari ini, sesi pertama, kita masuk di dalam intimacy with God, ya. Maka kita lihat pertama, waktu saudara mempunyai personal daily devotion, engkau punya waktu dengan Tuhan, engkau punya waktu doa pujian penyembahan, ya, engkau punya waktu di sini mencatat, ya, write and journaling, mencatat pesan yang kau dapat, mencatat teguran yang kau terima, mencatat mungkin aplikasi yang kau dapatkan dari firman Tuhan. Saya percaya itu akan membuat rohani saudara dan rohani saya makin bertumbuh. Katakan amin, ya. Dan jangan lupa waktu kita membangun intimacy with God, ya, setelah 4 poin ini ada poin yang kelima, ya. Tiap hari berdoa memperkatakan Mazmur 91. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Amin. Ya, banyak dengar suara Tuhan, ya. Banyak berdoa dalam roh, ya. Seperti itu. Jadi ini dasar-dasarnya untuk kita bangun keintiman. Waktu saudara membangun keintiman seperti ini, saya percaya engkau punya masalah, tiba-tiba engkau bawa dalam doa. Tuhan bicara, ya. Tiba-tiba Tuhan bukakan sesuatu. Ada terobosan, gitu ya. Seperti itu. Baik, sampai sini yang mengerti boleh lambaikan tangan. Haleluya, boleh saya lihat. Wow, puji Tuhan, ya. Mari saudara, kita lihat lebih lanjut, ya. Jadi apa benefits-nya, keuntungannya? Waktu saudara dan saya mempunyai personal daily devotion, waktu kita membangun keintiman sama Tuhan, yang pertama saudara, keuntungannya growing spiritually, rohani kita pasti bertumbuh, ya. Saya kasih lihat ini gambar pohon kurma yang ada di padang pasir, saudara. Kurma itu yang bagus adalah kurma yang ada di padang pasir, ya. Dan apa yang terjadi dan bagaimana kok bisa ya di padang pasir ada pohon kurma dan pohon kurma ini selalu menghasilkan buah, gitu ya. Nah, dikatakan begini saudara, biji kurma itu kalau dia ditanam di padang pasir itu selalu ditanam di pasir itu, ditutup, lalu di atasnya ditaruh batu yang besar. Kenapa perlu ada batu yang besar? Karena setiap kali tunas biji kurma itu naik ke atas, dia kena batu, akhirnya dia turun ke bawah. Dia mau tumbuh ke atas, kena batu, dia turun ke bawah. Turun ke bawah, turun ke bawah. Akar-akarnya itu makin ke bawah, ya. Nah, ini artinya apa saudara? Artinya saudara, waktu pohon kurma itu sudah punya akar yang kuat, mungkin puluhan, ratusan meter ke bawah, maka dia sanggup untuk mendobrak, bahkan membuat batu di atasnya itu pecah dan mulai muncul, ya, tunas batang kurma yang makin tinggi. Sehingga walaupun ada di padang pasir yang kering, yang gersang, dia tetap menghasilkan buah, saudara. Kenapa menghasilkan buah? Karena akar yang sampai puluhan ratusan meter di bawah pasir itu bisa menangkap
air, ya, sehingga dia bisa bertumbuh dengan kuat dan selalu menghasilkan buah. Saudara, perhatikan ini baik-baik, saudara. Perhatikan ini baik-baik. Waktu saudara dan saya punya personal daily devotion, waktu saudara dan saya membangun keintiman sama Tuhan, engkau seperti sedang membuat akar-akar pohon itu, akar-akar kehidupan kita menyerap, mengejar sari-sari makanan dan juga air. Ya, kau bangun intimasi dengan Tuhan. Orang nggak lihat, saudara. Kenapa? Karena keintiman kita sama Tuhan nggak kelihatan orang. Ya, saat teduh kita nggak dilihat orang. Tetapi itu membuat apa? Akar rohanimu kuat. Katakan amin. Ya, waktu akar rohani saudara kuat dan kita bertumbuh menghasilkan buah, wow, nama Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Ya, seperti itu, saudara. Dan saudara ketahuilah, ya, waktu saudara punya akar yang kuat, ada goncangan, ada badai. Ini pohon memang goyang, saudara. Kena angin, kena badai, goyang gitu. Tetapi dia tidak rubuh. Kenapa? Karena akar di bawah kuat yang terus menyanggah. Berapa banyak anak-anak Tuhan, maaf pendeta sekalipun, maaf hamba Tuhan yang terkenal sekalipun, maaf saudara, pelayanannya satu hari ambruk, amblas. Saya percaya karena dia tidak punya personal devotion dengan Tuhan yang konsisten dia lakukan. Mungkin awalnya iya, ya, awalnya lakukan. Lama-lama begitu kesibukan pelayanan, ada banyak tawaran, banyak pilihan, mulai kendor. Akibatnya apa? Akarnya tidak kuat. Begitu ada angin, ada badai, ya, ada macam-macam hal, mulai tumbang. Dan kita cuma bisa bilang, oh dia bekas hamba Tuhan. Saya berdoa, kita di sini nggak ada yang bekas, saudara, amin. Kita di sini semua makin dipakai dahsyat, makin mempermuliakan Tuhan, bahkan sampai rapture. Katakan amin. Ya, nggak bisa dipungkiri, saudara. Dasarnya kita harus kuat melalui apa? Membangun keintiman dengan Tuhan. Victorious warrior adalah orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Rohnya menyala, rohnya kuat. Itu nggak instan, saudara. Itu dibangun dari keintiman kita dengan Tuhan. Dibangun dari saat teduh kita, dari hari ke hari dengan Tuhan. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin, haleluya. Ya, puji Tuhan. Nah, ini dia. Yang kedua, apa keuntungannya? Membangun kehidupan yang kuat. Ya, building a strong life as a victorious warrior. Nah, ini saudara, waktu saudara mempunyai membangun keintiman dengan Tuhan melalui personal daily devotion, maka sebenarnya kita sedang membangun satu kehidupan yang kuat, seperti rumah yang dibangun di atas batu karang, ya. Apa yang terjadi? Ini Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Rumah yang dibangun di atas batu karang, maka walaupun ada angin badai, nggak bakalan rubuh. Ya, kita akan menjadi victorious warrior, berkemenangan. Kenapa? Karena hidup kita dibangun di dalam keintiman dengan Tuhan. Hidup kita dibangun dengan apa, saudara? Dengar suara Tuhan melalui saat teduh. Perkatakan suara Tuhan, deklarasikan iman. Lalu apa? Lakukan firman Tuhan. Tidak kompromi, tidak menyerah, tetap teguh dan berkemenangan. Katakan amin. Ya. Jadi ini kita perlu bangun, saudara. Nggak instan, tapi kita perlu bangun. Dibangunnya melalui apa? Dibangunnya melalui saat teduh. Dibangunnya melalui keintiman dengan Tuhan. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin, haleluya. Wow, puji Tuhan. Ya. Yang ketiga, ya, getting stronger do God's will and calling. Jadi apa keuntungan yang berikutnya? Waktu saudara intim sama Tuhan, waktu saudara punya saat teduh, ada daily devotion yang kuat, maka saudara makin kuat untuk melakukan kehendak Tuhan. Kuat untuk melakukan panggilan Tuhan. Tantangan boleh ada, persoalan boleh ada. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal yang ke-40, dia akan dapat kekuatan baru. Dia akan terbang naik seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Dan berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Wow, lari nggak lesu, saudara. Nggak ngos-ngosan gitu ya. Berjalan nggak menjadi lelah. Kenapa? Kuat secara spirit. Kuat
kuat secara spirit. Dan dia apa saja yang Tuhan percayakan, dia lakukan. Tuhan percayakan, dia lakukan. Nggak ada penundaan. Tuhan percayakan, dia lakukan. Wow, dahsyat saudara. Ya, getting stronger. Makin kuat kita lakukan kehendak Tuhan. Saudara, apa sih yang kita lakukan dalam pelayanan kita? Apa sih yang saudara cari dalam pelayanan kita? Sebagai pemimpin, apa yang kita cari? Saya cari, Bu, supaya jemaatnya banyak. Aduh, itu cuma sebagian, saudara. Bukan yang utama. Apa yang kita cari dalam pelayanan? Ya, supaya bisa makan, Bu. Aduh, kita mah pasti bisa makan karena Tuhan pelihara, bukan karena pelayanan. Amin. Apa yang kita cari? Kita cari Tuhan disenangkan. Amin. Kita cari perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena kita dimampukan kuat melakukan kehendak Tuhan. Dimampukan kuat melakukan apa yang menjadi God's will dalam hidup kita. Amin, saudara. Biar waktu kita ketemu sama Tuhan, Tuhan bilang, aduh, sabarlah hambaku Ribka, Hendra, Ruth, Priscilla, Dina, ya, Sabarina, Irma, dan yang lainnya. Kenapa? Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Untuk bisa kuat lakukan kehendak Tuhan. Untuk bisa kuat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Terutama panggilan Tuhan. Maka perkuat keintiman saudara dengan Tuhan. Ada tantangan, ada persoalan, ada gesekan dalam pelayanan. Engkau tetap kuat. Engkau tidak mudah mundur. Kenapa? Karena engkau dengar suara Tuhan. Engkau dibangkitkan. Engkau diurapi tiap pagi. Engkau dapatkan direction dari Tuhan. Melalui keintiman saudara. Melalui saat teduh saudara. Kita berkemenangan dari hari ke hari. Yang percaya kasih tepuk tangan. Katakan haleluya. Haleluya. Wow. Ya, puji Tuhan. Yang keempat, saudara ya. Apa keuntungannya kalau saudara saya tiap hari punya personal daily devotion? Apa keuntungannya kalau sudah bangun keintiman sama Tuhan? Saudara akan tahu God's calling, ya. Panggilan Tuhan apa buat saudara? Saudara akan tahu tuntunan Tuhan untuk kita jadi God's warrior. Kenapa? Karena saudara makin intim sama Tuhan. Saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Dan dikatakan, Dia menjawab aku dan memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak aku mengerti dan yang tidak aku ketahui. Wow, yang kita belum mengerti. Dalam saat teduh, Tuhan bicara. Dalam keintiman, Tuhan bicara. Amin, saudara. Ya. Dimulai dari apa? Dimulai dari saat teduh kita. Makanya tiap pagi jangan miss saat teduh, saudara. Tiap hari jangan miss persekutuan saudara, keintiman saudara dengan Tuhan. Ya, kita nggak cukup untuk yang korporat, kita perlu yang personal. Saya ada hari ini karena saya memulai dengan saat teduh, saudara. Saya memulai dengan keintiman dengan Tuhan dari SMP kelas 2. Ya, setelah saya terima Tuhan Yesus, saya backgroundnya sudah Kristen memang, tapi saya ngalami personal keselamatan secara pribadi SMP kelas 2. Lalu mulai itu saya belajar konsisten baca firman, konsisten saat teduh, konsisten belajar dengar suara Tuhan. Dulu saya nggak mengerti, tapi Tuhan tuntun, ya. Sampai dengan hari ini bertemu dengan Pak Tim sebagai teman hidup, saya Tuhan beritahu juga untuk panggilan full time, ya, panggilan gembala, panggilan macam-macam. Dasarnya apa? Personal daily devotion dengan Tuhan. Wow, saya percaya para pelayan Tuhan, para gembala, engkau akan tajam mendengar suara Tuhan. Tiap pagi waktu engkau bangun mezbah dengan Tuhan, engkau bangun keintiman dengan Tuhan, Tuhan akan kasih direction, Tuhan akan kasih guidance. Apa yang harus kita lakukan? Hal-hal yang tidak kita mengerti, yang tidak kita pahami, Tuhan siapkan untuk panggilannya dalam hidup kita. Katakan amin, haleluya. Wow, ya. Yang kelima, saudara, apa keuntungannya? Saudara membangun keintiman sama Tuhan. Personal daily devotion, keuntungannya apa? Yang kelima, learning how to listen God's voice. Saudara akan terampil membedakan mana suara Tuhan, mana suara diri sendiri, mana suara iblis. Amin. Ya, ini ada kelas special mentoring sendiri, saudara ya. Listen to God's voice. Saya pernah buat beberapa angkatan. Ya, nanti kalau Tuhan izinkan kita mulai lagi. Ya,
Tetapi kita belajar, saudara, ternyata ada suara Tuhan, ada suara diri sendiri, ada suara iblis. Ada 3 suara nih, saudara. Nah, waktu saudara punya daily devotion dengan Tuhan, tiap hari kau baca firman, tiap hari kau nemukan rema, tiap hari kau mendengar Tuhan bicara melalui firman Tuhan, maka begitu engkau dengar suara Tuhan, mau audible, mau suara hati, mau mimpi, mau penglihatan, mau nubuatan, mau kondisi sekitar kita, saudara akan tahu, oh ini suara Tuhan. Ini intimidasi dari iblis. Wah, ini suara diri sendiri. Nah, itu saudara akan terampil, bisa bedain. Ya, seperti itu. Jadi, kalau ada orang tanya, misalnya sama saudara, Pak Gembala, gimana sih Pak? Saya mau dengar suara Tuhan nih Pak. Saya bingung jodoh saya siapa, gitu ya. Saya bingung pekerjaan saya di mana, ya. Saya bingung Pak, saya pelayanannya apa. Nah, ajarin dia untuk saat teduh, saudara. Ajarin dia untuk masuk di dalam tiap pagi baca firman. Amin. Tiap pagi belajar nemuin rema. Sehingga nanti dia akan mudah membedakan, oh ini suara Tuhan, ini suara diri sendiri. Ya, lama-lama bukannya bisa terampil membedakan, tajam, saudara. Untuk langsung mendeteksi, ya, apalagi Tuhan kasih karunia-karunia. Wow, haleluya, ya. Nah, suara Tuhan itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa rasakan damai sejahtera, membangun, menasihati, menghibur, lalu ada konfirmasi, ya. Nah, ini nanti ada advance-nya nanti ya. Tapi at least ini keuntungannya waktu kita membangun keintiman melalui personal daily devotion, ya. Nah, ini sekarang apa sih bahayanya? Wow, itu tadi ada 5 keuntungan ya. Sekarang kalau misalnya kita nggak lakukan nih, ya, kita nggak punya saat teduh, kita nggak membangun keintiman sama Tuhan, ya, apa bahayanya? Ya, toh saya melayani tetap melayani, khotbah tetap diurapi kok, gitu. Iya, tapi bahayanya pertama, ya, dengar baik-baik, kita tidak bisa dengar suara Tuhan dengan clear, alias tumpul secara rohani. Ngeri, saudara, ya. Waktu saudara meninggalkan saat teduh saudara tiap hari, saudara mungkin beralih ke hal-hal yang ya rohani sih, tetapi tidak mempertajam di situ, tidak membangun keintiman dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Pikiran, perasaan, kehendak kita itu yang mempengaruhi keputusan kita. Jadi kalau lagi capek ya udahlah, nggak usah pelayanan. Aduh, nggak usah lah. Aduh, kayaknya belum mood, belum punya tenaga, nggak usah lah, pending aja dah, gitu ya. Atau ambil keputusan yang salah, saudara, berdasarkan mungkin perkiraan-perkiraan atau pemikiran manusia. Ya, ini bahayanya, saudara. Artinya apa? Tidak melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, bahayanya apa? Kalau kita tidak masuk dalam keintiman, tidak bangun saat teduh yang teratur, tidak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, mudah dipengaruhi sekeliling kita dan kondisi hati kita, ya, sehingga respon kita nggak tepat. Ada yang mungkin nyindir dikit, kita langsung awas loh ya, nah gitu saudara ya, langsung emosi misalnya gitu. Ya, ada yang mungkin membangun pelayanan di sekeliling kita, misalnya gitu ya. Wah, saudara nggak suka nih, gitu. Saudara mungkin beresponnya dengan, wah coba nih nanti saya coba jegal, saya coba tutup, saya coba, nah gitu. Kenapa? Karena kita kehilangan persekutuan keintiman dengan Tuhan, sehingga kita mudah dipengaruhi dengan kondisi hati kita, atau kondisi sekeliling kita, atau keputusan kita jadi responnya jadi salah, ya. Nah, yang keempat, saudara, ini ada 5 aja, pokoknya 5 keuntungan, 5 bahaya. Ya. Keempat, rohani saudara nggak bertumbuh, tetap bayi rohani, tetap anak rohani, saudara. Ya, kita nggak dewasa, nggak siap jadi mempelai, nggak siap rapture, saudara. Kenapa? Karena rohaninya saudara tidak dikasih makan yang teratur. Coba seperti usia saudara nih, bisa nggak tiap hari cuma makan ya nasi sama lauk 2 sendok aja deh? Pasti kurang kan? Betul nggak? Ya, kayak bayi aja minum susu pertama 120 cc, lama-lama 180 cc, lama-lama 220 cc, plus lagi ada buah, ada bubur susu, lama-lama nasi lembek, lama-lama nasi tim, nasi padang, nasi lainnya gitu ya. Kenapa? Karena makanan rohani yang bertumbuh. Saudara bisa bayangin kalau kita cuma baca Alkitab 1 perikop doang sehari, mana kuat?
Kita baca Alkitab ya cuma beberapa ayat doang. Yang enak-enak aja lah. Amsal, Mazmur, mana kuat? Ngerti saudara ya? Mana bertumbuh? Walaupun saudara bilang, saya udah hafal ayat, saya udah berkhotbah, saya udah ngerti ini, ngerti itu. Iya, tapi kita perlu pertumbuhan rohani yang konsisten. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Yang kelima, bahayanya tidak mendapat tuntunan, bahkan gak tahu kehendak Tuhan. Pokoknya hajar aja. Ada pintu kebuka, hajar aja, lakuin aja. Top pelayanan, ingat saudara, tidak semua pelayanan itu yang dari Tuhan loh saudara. Jangan sampai Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Matius 7 ayat 21-23 katakan, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Kita bisa tahu kehendak Bapa, kita bisa tajam akan pesan Tuhan, kita bisa tahu akan tuntunan Tuhan. Tadi waktu apa? Membangun keintiman melalui daily personal devotion. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin.